Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisi Nagayarhab dengan NIU 5333665. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi kecerdasan buatan untuk perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan fenomena permanen yang ditandai oleh pergeseran pola cuaca dan kenaikan temperatur bumi secara gradual. Fenomena ini disebabkan oleh faktor alami seperti aktivitas vulkanik maupun aktivitas manusia yang semakin intensif sejak era industri pada abad ke-19. Penggunaan energi berupa gas, minyak, dan batu bara menjadi pemicu meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida dan metana, yang pada akhirnya mempercepat laju pemanasan global. Akibatnya, dunia menghadapi berbagai dampak serius, mulai dari kenaikan suhu bumi, mencarinya es di kutub yang meningkatkan permukaan air laut, munculnya cuaca ekstrim seperti kekeringan dan banjir, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta terganggunya tempat tinggal manusia selama lebih dari 4 dekade. Masyarakat global berupaya untuk mencari strategi terbaik untuk mengatasi dampak perubahan iklim sekaligus beradaptasi terhadap konsekuensinya. Selanjutnya kita akan memasuki mengenai peran AI dalam perubahan iklim. Dalam konteks ini, kecerdasan buatan AI menghadirkan peluang baru yang signifikan. AI sendiri telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk dalam prediksi cuaca dan pemantauan perubahan iklim. AI memiliki kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah yang sangat besar dengan kecepatan dan akurasi yang jauh melampaui metode konvensional dengan memanfaatkan machine learning dan deep learning. AI sendiri dapat mengintegrasikan data historis, citra satelit, sensor cuaca, serta model atmosfer untuk menghasilkan prediksi yang lebih presisi. Teknik seperti neural network, recurrent neural network atau RNN, hingga long short term memory atau LSTM memungkinkan sistem untuk mengenali hubungan kompleks antar variabel meteorologi dan memproses data direct waktu guna mengidentifikasi tren iklim dalam jangka panjang. Selain itu, penerapan reinforcement learning membantu model terus meningkatkan akurasi prediksi melalui pembelajaran berkelanjutan dari data terbaru. Kekuatan AI tidak hanya di dalam prediksi cuaca, namun juga pada kemampuannya menggabungkan berbagai sumber data, mulai dari satelit, drone, hingga sensor berbaris darat. Melalui algoritma deep learning, citra satelit dapat diolah untuk mendeteksi fenomena iklim ekstrim seperti badai dan siklon tropis secara lebih dini, hingga memungkinkan peringatan cepat dan langkah mitigasi yang lebih efektif. Di wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang kompleks dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi, pemanfaatan teknologi ini sangat relevan. AI sendiri dapat mampu meningkatkan akurasi prediksi banjir, kekeringan, maupun badai tropis, serta memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyiapkan langkah antisipatif. AI juga digunakan untuk pemantauan ekosistem bumi melalui teknologi satelit. Contohnya, pengamatan hutan dan kebakaran lahan dapat dilakukan secara real time, sehingga sumber emisi karbon dapat teridentifikasi dengan cepat. Bahkan di wilayah ekstrim seperti Arktik, penggunaan robot bertenaga AI memungkinkan pengumpulan data tetap berjalan, meskipun kapal penelitian tidak dapat beroperasi akibat kondisi es yang tebal di musim dingin. Dengan demikian, kesenjangan dalam observasi dapat diatasi dan data penting bagi ilmuwan maupun pembuat kebijakan tetap tersedia. Dampak positif AI sendiri terhadap masyarakat dan lingkungan mencakup berbagai aspek. Dalam konteks mitigasi bencana, prediksi yang lebih akurat memungkinkan kesiapsiagaan lebih baik, termasuk evakuasi dini dan strategi pencegahan. Untuk pengolahan sumber daya alam, AI membantu memantau hutan dan lautan, mengidentifikasi perubahan yang berpotensi merusak keanekaragaman hayati, sekaligus mendukung kebijakan konservatif yang lebih tepat sasaran. Selain itu, kecerdasan buatan atau AI juga berperan besar dalam pengembangan energi terbarukan dalam efisiensi energi. Algoritma machine learning memungkinkan panel surya dan turbin angin beroperasi lebih optimal dengan memprediksi intensitas cahaya dan kecepatan angin sehingga pasokan energinya lebih stabil. AI juga mendukung inovasi material penyimpanan energi seperti baterai berkapasitas tinggi yang menjadikan energi lebih hijau dan lebih andal. Pada sektor industri, AI membantu mengurangi emisi melalui optimalisasi proses produksi dan pemeliharaan prediktif. Sementara untuk bidang pertanian, teknologi ini mampu meminimalkan penggunaan pestisida dan mengoptimalkan irigasi dan meningkatkan hasil panen tanpa merusak ekosistem. Walaupun menjanjikan, AI sendiri dapat menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan data iklim yang berkualitas, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Infrastruktur komputasi yang memadai juga menjadi prasyarat yang belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, AI sendiri menimbulkan dilema baru karena memerlukan daya komputasi yang besar dan berimplikasi pada konsumsi energi. Hal ini menuntut keseimbangan antara manfaat yang dihasilkan dan dampak ekologis dari kebutuhan energi dalam pengoperasian sistem AI.
Namun demikian, dengan terus berkembangnya teknologi, peningkatan kesadaran global, serta kolaborasi lintas sektor antar pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat, pemanfaatan AI untuk menghadapi perubahan iklim diyakini akan semakin meluas. AI tidak hanya menawarkan instrumen prediksi yang lebih akurat, namun juga menjadikan dasar ilmiah yang dapat memperkuat kebijakan publik, mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Sekian topik pembahasan mengenai aplikasi kecerdasan buatan untuk perubahan iklim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.